Malaysia 370, morning. Malaysia 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Pada bulan-bulan awal tahun 2014, pesawat dengan nomor penerbangan MH370 sedang melakukan persiapan untuk lepas landas. Penerbangannya yang dari Malaysia hingga China bukan penerbangan yang spesial, tapi penerbangan penumpang harian yang rutin dilakukan oleh pesawat ini. Dalam pesawatnya ada lebih dari 14.000 kg kargo, 227 penumpang, beserta dengan 10 kru kabin dan kedua pilot dan kopilotnya. Penerbangan ini harusnya berjalan selama sekitar 5 jam setengah. Dan harusnya penerbangan berjalan dengan lancar. Cuacanya tenang, dengan langit yang jelas tanpa awan. Jadi pengendali udara memberikan izin pada pilotnya untuk lepas landas. 370, 32 right of takeoff. Nice. Tapi itu merupakan terakhir kalinya pengendali udara berhasil berkomunikasi dengan penerbangan MH370. Dan dengan itu mulailah sebuah kasus misteri penerbangan yang paling besar. Sebuah kasus yang menarik perhatian bukan hanya di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Kasus yang melibatkan salah satu upaya pencarian paling besar dalam sejarah dengan bantuan kerjasama lebih dari 25 negara selama bertahun-tahun demi menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan MH370? Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan mendalami sebuah kasus yang juga merupakan salah satu kasus tragedi misteri terbesar di dunia. Sebuah kasus yang penjelasannya masih belum ada, bahkan setelah pemerintah negara-negara yang berbeda bekerja sama untuk mendapatkan sebuah penjelasan. Sebuah kasus yang bahkan setelah diluncurkan upaya pencarian terbesar dalam sejarah. Sebuah upaya pencarian yang melibatkan puluhan ribuan orang dari negara-negara yang berbeda. Sampai sekarang, meskipun upaya penelitian masih sedang dilakukan dan informasi baru udah muncul, kita masih sama sekali nggak ada penjelasan yang benar-benar pasti yang bisa menjelaskan apa yang terjadi secara keseluruhannya. Seperti biasanya, kita akan mulai dengan membahas kejadian kronologis ceritanya, melihat apa yang sebenarnya terjadi secara berurutan, sambil mengumpulkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Sebelum pada akhirnya, kita akan membahas hasil-hasil penelitian yang dilakukan, dan teori-teori yang dirancang orang-orang berdasarkan fakta-fakta tersebut untuk menjelaskan kasus ini. Jadi, jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena kita akan langsung mendalami sebuah kasus yang merupakan salah satu misteri dunia terbesar dalam sejarah. Sebuah tragedi yang diselimuti begitu banyak fakta-fakta dan informasi yang enggak masuk akal. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melihat semua informasi-informasi itu, melihat ke detail-detailnya secara rinci untuk mencoba menjelaskan kasus ini secara sepenuhnya. Inilah kasus legendaris mengenai Terrain. Pull up. MH370. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Maret 2014. Sekitar pada pukul 12.30, sebuah pesawat Boeing 777 milik Malaysian Airlines yang memiliki nomor penerbangan 370 sedang bersiap-siap untuk lepas landas. Dan seperti yang udah saya bilang di intro, penerbangan 370 ini merupakan penerbangan rutin yang dilakukan oleh Malaysian Airlines yang mengantar penumpang dari Malaysia, tepatnya Kuala Lumpur, ke Beijing, China. Pesawat ini dikendarai oleh pilotnya yang bernama Zahari Ahmad Shah bersama dengan kopilotnya Farik Abdul Hamid. Dan pada sekitar pukul 12.41, pusat pengendali udara memberikan izin pada mereka untuk lepas landas. Dan enggak lama setelah itu, pesawatnya terbang dan segera mencapai ketinggian 10.700 meter. Sampai sekarang semuanya masih normal, nggak ada yang aneh.
Dan enggak lama setelah itu, tepatnya pada pukul 1.19 pagi, terjadi komunikasi terakhir antara kru pengendali udara dengan kokpit dari MH370, di mana pengendali udara yang di Kuala Lumpur memberikan perintah pada pilotnya untuk memberikan kontak sinyal pada pengendali udara yang berada di Vietnam, tepatnya pada kota Ho Chi Minh. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Ini terjadi karena pesawatnya baru mau keluar dari wilayah penerbangan Malaysia dan masuk ke dalam wilayah Vietnam. Dan 1 menit dan 43 detik setelah komunikasi terakhir ini, pesawat MH370 melenyap dari radar. Ini udah cukup aneh, karena hal seperti ini hanya terjadi kalau kedua penanda pelacak pada pesawat itu mati. Entah keduanya tiba-tiba rusak secara bersamaan, atau mereka dimatikan secara manual oleh seseorang. Entah apa yang terjadi, tapi setelah ini semua upaya pengendali udara untuk kontak dengan pesawat MH370 gagal. Mereka bahkan sampai meminta tolong pada kapten pesawat yang berbeda untuk menghubungkan sinyal komunikasi pada MH370 menggunakan frekuensi udara darurat internasional. Dan meskipun dia berhasil, apa yang dia dengar di radionya cuman merupakan suara teredam dan interferensi yang gak jelas. Dan pada sekitar jam 2.39, kru pengendali pesawat mencoba sekali lagi untuk berhubungan dengan pesawat penerbangan MH370 dengan mengontak secara langsung pilot pesawat tersebut. Tapi lagi-lagi mereka gagal. Dan meskipun kemungkinan besar semua ini hanya merupakan kesalahan teknis dari pesawatnya, ketua pengawas pengendali udara tidak menunggu. Dan sekitar 4 jam setelah kontak terakhir dengan pesawat MH370 terjadi, yaitu pada sekitar pukul 5.30, ketua pengawas meluncurkan tim yang bernama Kuala Lumpur Aeronautical Rescue Coordination Center atau AORCC, yang merupakan tim pencarian dan penyelamatan mereka. Tapi hanya setelah mereka menyadari kalau pesawatnya gagal untuk mendarat di waktu di mana pesawatnya harusnya sudah sampai pada Beijing, dan setelah pilotnya gagal menjawab lagi upaya pihak pengendali udara untuk kontak langsung dengannya 1 jam setelah waktu di mana pesawatnya harusnya udah mendarat, baru mereka menyatakan kepada publik kalau penerbangan pesawat MH370 dinyatakan secara resmi menghilang. Dan setelah pihak pengendalian udara melaporkan kehilangannya pesawat ini, segera diluncurkanlah sebuah upaya pencarian yang pada awalnya hanya berpusat pada lokasi jalur penerbangannya, yaitu area yang melingkupi Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Tapi setelah berkomunikasi dengan pihak militer Malaysia, area pencariannya dibesarkan secara drastis karena munculnya informasi baru. Nah, berbeda dengan pusat pengendali udara di bandara yang menggunakan radar serta penanda pelacak yang ditempel secara langsung pada pesawatnya untuk mengambil lokasi pesawat, radar jarak jauh militer enggak bergantung pada penanda pelacak pada pesawatnya untuk melacaknya. Tapi mereka menggunakan satellite imaging atau penggambaran satelit untuk melihat refleksi dari bahan pemantul yang ditempel pada pesawatnya untuk melacaknya. Dan dengan teknologi ini, pihak militer bisa melihat keberadaan pesawat penerbangan MH370 setelah koneksi terputus. Tapi setelah mereka mereview data yang dikumpulkan dari radar satelit mereka melihat sesuatu yang sangat aneh. Hampir pas setelah komunikasi dengan MH370 terputus, pesawatnya terlihat sedikit menyimpang dari jalur penerbangannya sebelum memutar balik, terbang melewati kepulauan Malaysia, sebelum tiba-tiba pesawatnya belok ke arah barat laut setelah menuju sebuah pulau yang bernama Pulau Pinang. Kemudian setelah ini pesawatnya terbang lurus hingga dia keluar dari jangkauan radarnya. Jadi dengan informasi ini, upaya pencarian segera diperluas. Kini menutupi Lautan Andaman, Selat Malaka, serta Teluk Bengal. Tapi dengan area pencarian yang begitu luas, Malaysia sendiri akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencarinya sendirian. Tapi mereka mendapat bantuan. Dalam beberapa hari, sebuah armada yang terdiri dari kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang dikirim dari negara-negara seperti Australia, New Zealand, Inggris, Singapura, dan China dikirim ke lokasi pencarian untuk membantu. Dan dengan bantuan ini, mereka semua segera bekerja meluncurkan sebuah upaya pencarian yang begitu besar untuk menemukan bukti-bukti fisik atau petanda-petanda apapun yang bisa menunjukkan di mana pesawat MH370 ini jatuh. Tapi sayangnya, bahkan setelah bantuan begitu banyak negara dengan puluhan kapal-kapal dan pesawat-pesawat terbang, mereka masih gagal untuk menemukan apapun. Tapi mereka semua pantang menyerah, terutama China.
Beberapa hari setelah mereka sama sekali nggak membuat progres, China mengaktifkan Piagam Internasional Ruang Angkasa dan Bencana Besar mereka. Sebuah organisasi yang sebelumnya belum pernah diaktifkan, yang memiliki aset-aset seperti data satelit internasional dan agensi antariksa nasional China yang mereka gunakan semuanya untuk membantu dalam pencarian. Dan seandainya itu masih kurang, pada tanggal 17 Maret, Malaysia dapat bantuan dari pemerintah begitu banyak negara-negara lain yang meliputi Jepang, New Zealand, Norway, Korea Selatan, keseluruhan dari ASEAN termasuk Indonesia, Rusia, Prancis, India, dan Amerika Serikat. Dan selama upaya pencarian ini sedang dilaksanakan, pihak investigator juga sedang melakukan penelitian mereka sendiri. Meskipun mereka enggak secara langsung berpartisipasi dalam upaya pencariannya, mereka sibuk bekerja untuk meneliti rekaman komunikasi antara penerbangan MH370 dengan satelitnya. Dan kalau kalian bingung maksud saya apa, semua pesawat termasuk MH370 dilengkapi dengan sebuah SATCOM atau Satellite Communications Terminal yang fungsinya adalah untuk mengirim informasi secara langsung dari pengendali udara ke kokpit pesawatnya. Dan pas sebelum MH370 lepas landas, dia berhasil menghubungkan dirinya ke stasiun satelit komunikasi yang berpusat di Perth, Australia. Dan stasiun inilah yang merekam semua komunikasi antara pihak pengendali udara dengan penerbangan MH370. Dengan menganalisis data pada SATCOM itu, para penyelidik melihat bahwa meskipun hampir semua alat-alat komunikasi dan pelacak pesawat dimatikan pas setelah komunikasi terakhir dengan pesawatnya terjadi, komunikasi antara pesawat dengan satelit SATCOM-nya masih terhubung. Dan sekitar pada waktu di mana MH370 keluar dari jangkauan radar, koneksi ini diputuskan. Nah, ini aneh, karena cara kerja satelit SATCOM itu berbeda dengan radar yang memiliki jangkauan. Saya punya disclaimer maaf kalau informasi ini salah, karena saya sendiri juga kurang paham dengan teknologi yang digunakan. Tapi saya coba menjelaskan dan coba belajar sebanyak mungkin yang saya bisa mengenai alat-alatnya, dan inilah yang saya dapat. Dengan menggunakan satelit yang diterbangkan di sekeliling orbit bumi untuk berkomunikasi dengan pesawatnya secara langsung, sebuah pesawat harusnya nggak bisa keluar dari jangkauan satelit SATCOM, kecuali kalau mereka keluar dari jangkauan satelit itu sendiri. Seperti contohnya di kutub utara atau kutub selatan. Jadi fakta kalau koneksi antara pesawat MH370 tiba-tiba putus dengan satelit SATCOM-nya hanya memungkinkan terjadinya dua hal. Di antara entah kenapa terminal SATCOM dalam pesawatnya tiba-tiba rusak dan gak berfungsi, atau kedua, terminalnya dimatikan secara manual. Tapi hanya 3 menit setelah koneksi terputus, koneksi antara MH370 dengan satelit SATCOM-nya terhubung kembali. Dan koneksi antara pesawat dan stasiun SATCOM-nya nggak terganggu hampir ketika 6 jam kemudian, di mana koneksinya putus. Dan ini kemungkinan besar karena pesawatnya jatuh ke dalam lautan. Tapi sayangnya, informasi dan sinyal yang dikomunikasikan di antara satelit SATCOM dengan terminal pesawatnya enggak membawa informasi mengenai lokasi pesawat tersebut. Tapi bahkan meskipun itu, investigator bisa memprediksi lokasi pesawatnya selama pesawatnya terhubung dengan sinyal SATCOM. Karena setiap 1 jam setelah pesawatnya sama sekali enggak responsif dengan satelit SATCOM, stasiun SATCOM-nya sendiri yang di tanah menembakkan sebuah sinyal kepada pesawatnya. Sebuah sinyal yang kemudian dibalas oleh pesawatnya dan kemudian mencapai ke stasiunnya lagi. Dan dengan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk sinyalnya mencapai pesawat dan untuk terminal pesawat membalas balik ke stasiunnya, investigator bisa mengkalkulasi lokasi kemungkinan besar di mana pesawat itu berada pada waktu di mana sinyal itu dikirim. Dan selama 6 jam itu, 6 jam ketika pesawatnya masih terbang, satelit SATCOM menembak 7 sinyal ke MH370. Sinyal-sinyal yang kemudian dibalas oleh pesawatnya. Dan dengan mengaproksimasi lokasi di mana pesawat ini kemungkinan besar berada, di setiap dari ke-7 waktu di mana sinyal itu ditembak, tim penyelidik berhasil memperkirakan 7 lokasi di mana pesawat MH370 mungkin berada ketika sinyal-sinyal ini dikirim. Lokasi-lokasinya berupa 7 cincin, masing-masing menunjukkan semua kemungkinan lokasi di mana 7 sinyal dari terminal pesawatnya muncul. Dan dengan menganalisis beberapa faktor seperti jalur penerbangan, kecepatan pesawat, jumlah bensin, dan faktor-faktor lain, investigator berhasil menunjukkan kemungkinan paling besar lokasi pesawat MH370 ketika mengirim sinyal yang ke-7, yang terakhir, yaitu berada di cincin ke-7, di kurva ini. Seperti yang kalian lihat, lokasinya benar-benar di tengah-tengah Samudra Hindia. Setelah pengetahuan ini, lokasi pencarian segera diubah dan armada upaya pencarian dikirim ke lokasi barunya. Dan karena upaya pencarian dilakukan di wilayah Australia, maka pada tanggal 17 Maret,
pemerintah Australia mengambil alih upaya pencarian. Dan dalam beberapa minggu ke depannya, para penyelidik dan ahli-ahli menyempurnakan area pencarian sebisa mereka, menggunakan faktor-faktor seperti arus samudera dan estimasi rute penerbangan yang lebih akurat. Tapi meskipun upaya pencarian mereka begitu besarnya, lokasi pencarian baru ini benar-benar terisolasi. Dan bahkan untuk kapal-kapal yang ingin berpartisipasi dalam pencariannya, mereka perlu 6 hari hanya untuk menyampai lokasi tersebut. Di lokasi di mana selama 50 hari, mereka semua berhasil menutupi wilayah permukaan lautan seluas 4,5 juta kilometer persegi. Tapi bahkan setelah upaya pencarian yang begitu besar yang menutupi wilayah samudera yang sangat luas, sama sekali nggak ada jejak atau bekas mengenai MH370 yang ditemukan. Dan dengan upaya pencarian yang dilakukan di atas permukaan laut sama sekali nggak ada hasil, pihak penyelidik mulai mencari dalam lautan itu sendiri. Mereka melakukan ini dengan menganalisis data yang direkam pada alat-alat yang bernama hydrophones, yang merupakan sebuah alat yang ditempatkan di dasar-dasar lautan yang berfungsi untuk merekam dan mendeteksi suara. Dan meskipun biasanya alat seperti ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas geologis, jika seandainya MH370 pada hari di mana dia jatuh ke dalam lautan menabrak airnya dengan begitu kencang, ada kemungkinan kecil salah satu hydrophones yang ditempatkan di dasar lautan mendengar tabrakan itu. Dan ketika mereka cek data hydrophones yang di sekitar daerah pencarian di hari itu, mereka semua ada merekam suatu suara ambigu. Ditambah lagi, pesawat penerbangan MH370 dilengkapi dengan suatu perangkat yang merupakan alat pelacak lokasi dalam air atau Underwater Locator Beacon. Underwater Locator Beacon ini, atau juga dipanggil dengan ULB, ditanam di pesawatnya dengan tujuan kalau seandainya pesawatnya jatuh ke dalam lautan, alat ini bisa memastikan kalau pesawatnya ditemukan. Cara kerjanya, seandainya sebuah pesawat terjatuh dan masuk ke dalam lautan, pas ketika pesawatnya terendam air sepenuhnya, Underwater Locator Beacon ini akan menyala, memancarkan sinyal dengan frekuensi tertentu yang kemudian bisa dideteksi oleh alat sonar yang dipegang oleh tim pencari, yang kemudian bisa melacak sumber dari sinyal itu untuk menemukan pesawatnya. Dan pesawat MH370 dilengkapi dengan 2 ULB ini, masing-masing dilengkapi dengan baterai yang tahan sampai 40 hari. Dan kalau kalian bingung kenapa mereka nggak dari awal coba melacak sinyal-sinyal ini, perangkat ULB ini memiliki jarak yang cukup terbatas. Jadi untuk mereka bisa mendeteksi sinyalnya, mereka awalnya harus tahu dulu di mana kira-kira pesawatnya jatuh. Dan inilah kenapa mereka semua segera bertindak di tanggal 4 April, di hari di mana sonar mereka tiba-tiba mendeteksi beberapa sinyal yang bukan hanya sefrekuensi, tapi juga dengan detakan sinyal yang sama dengan perangkat ULB yang ditanam pada pesawat MH370, dan juga terletak di kurva di mana mereka paling yakin merupakan tempat terakhir di mana MH370 jatuh. Sinyal-sinyalnya dideteksi di kedalaman yang mencapai 3.000 meter di bawah permukaan laut. Jadi mereka mengirim sebuah kapal selam otomatis untuk menginvestigasi lokasi di mana sinyalnya dideteksi. Kapal selamnya dilengkapi dengan alat sonar pendeteksi sinyal ULB agar dia bisa mengincar dengan lebih spesifik sumber dari sinyal-sinyal itu. Tapi bahkan setelah mencari berminggu-minggu tanpa henti, kapal selamnya sama sekali nggak menemukan sisa-sisa atau serpihan-serpihan dari kapal MH370. Dan nggak lama setelah pencarian ini, sinyal-sinyal tersebut mulai mudar dan pada akhirnya mereka mati. Tapi mereka masih belum menyerah. Bahkan setelah sinyalnya mati, pada tanggal 14 April, sebuah company yang bernama Ocean Shield menggunakan alat pendeteksi sonar otomatis mereka yang bernama Bluefin 21 yang mereka gunakan untuk nge-scan keseluruhan dari dasar laut di tempat di mana sinyal-sinyal tersebut terakhir kali dideteksi. Dan selama 50 hari, Bluefin 21 melakukan upaya pencarian dengan sendiri, menyelam dengan kedalaman hingga 5.000 meter dan nge-scan keseluruhan area dasar laut, menutupi area pencarian sebesar 800 km persegi dengan sendirian. Tapi lagi, bahkan setelah ini, sama sekali nggak ada sisa dari penerbangan MH370 yang ditemukan. Sebelum hampir 16 bulan kemudian, pada 29 Juni 2019, pada pulau kecil di samping Afrika yang bernama Reunion, yang terletak di ujung Samudra Hindia dari tempat di mana mereka mencari, 15 orang yang sedang membersihkan pantai dengan tidak sengaja menemukan ini, sebuah objek yang sekitar 2 meter panjangnya, terbuat dari besi dan dikerumuni teritip. Enggak lama setelah mereka melaporkannya,
ahli penerbangan dan investigator berhasil mengidentifikasikan objek ini sebagai flaperon dari sebuah pesawat. Tapi bukan pesawat biasa. Dengan melihat foto-foto flaperonnya, kita bisa melihat tulisan 657BB. Dan setelah flaperon ini dibawa ke Prancis, mereka mentransportasinya ke tempat yang namanya sangat panjang. Dan karena namanya Prancis, saya nggak mau ngomong, intinya namanya ini. Dibawa ke tempatnya dan mereka menganalisis flaperon ini dengan sangat teliti, melihat semua kode-kode yang tertulis di dalamnya. Dan pada akhirnya mereka mengkonfirmasi kalau flaperon ini merupakan bagian dari sayap kanannya MH370. Dan seminggu setelah penemuan ini, Prancis segera meluncurkan upaya pencarian daratan yang melingkupi semua pesisir pantai Afrika, termasuk pulau-pulaunya seperti Reunion, Madagaskar, dan lain-lain. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan lebih dari 30 objek yang menarik perhatian mereka. Objek-objek ini kemudian dianalisis dan dimasukkan dalam kategori-kategori tertentu. Dalam kategori kemungkinan besar, hampir pasti, dan terkonfirmasi berasal dari pesawat MH370. Dan dari 30 objek-objek tadi, hanya 18 dimasukin dalam kategori ini. Dan untuk sisanya, mereka sama sekali nggak bisa diidentifikasi. Dan dari barang-barang yang ditemukan, mereka nggak menemukan penanda apapun yang bisa memberikan petunjuk mengenai apa yang terjadi pada pesawat MH370, kecuali tanda yang berupa 3 bekas bakar yang mereka temukan di salah satu barang yang mereka nggak bisa identifikasi. Tapi setelah ini, pencariannya seakan-akan berhenti karena mereka sama sekali nggak menemukan apapun lagi. Mereka sempat mencoba untuk melihat foto-foto dari satelit yang menunjukkan foto permukaan lautan di bulan di mana pesawatnya menghilang. Dan di beberapa foto-foto tersebut, mereka menemukan beberapa objek-objek misteri yang mereka nggak bisa identifikasi. Tapi meskipun foto satelitnya buram dan resolusinya terlalu rendah agar mereka bisa membaca atau melihat tanda-tanda atau kode yang ditulis pada objek-objek ini, mereka bisa memastikan kalau semua objeknya bukan objek alami, melainkan objek buatan manusia. Namun setelah beberapa upaya pencarian gagal untuk mengembalikan objek-objeknya, kita sampai sekarang nggak tahu objek-objek ini apa. Tapi ini sama sekali nggak mengurangi semangat mereka untuk mencari. Pencarian terus berjalan di permukaan dan dasar laut, serta di pesisir-pesisir pantai. Tapi pada akhirnya, setelah mereka mencari, mengobservasi, dan meneliti area dasar lautan hingga area seluas 120.000 km persegi tanpa adanya hasil, pada 17 Januari 2017, lebih dari 2 tahun setelah insiden terjadi, pemerintah Malaysia, Australia, dan China mengumumkan kalau pencarian dasar laut kini akan disuspensi. Beberapa bulan kemudian setelah pencarian diberhentikan oleh pemerintah-pemerintah, sebuah organisasi penyelamat pribadi dari Amerika Serikat, Ocean Infinity, memberikan proposal mereka kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan upaya pencarian mereka sendiri. Dan berbeda dengan metode pemerintah yang menggunakan teknologi seperti satellite imaging dan pendeteksi sinyal dan radar untuk melacak pesawatnya, Ocean Infinity melakukan pencarian mereka dengan mengambil data-data dari ratusan buoy yang mereka biarkan untuk terapung dan terbawa arus samudera beberapa tahun sebelumnya, yang mereka kemudian gunakan untuk memperkirakan lokasi yang lebih akurat mengenai di mana sisa MH370 dibawa arus. Sayangnya, bahkan dengan data ini, setelah setahun mereka mencari tanpa henti, mereka masih nggak nemuin apa-apa. Tapi dengan data yang mereka dapat dari buoy-buoy mereka berhasil merincikan informasi-informasi yang sangat penting mengenai arus samudera yang merupakan data nyata dan bukan simulasi-simulasi seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dan dengan data-data ini, mereka berhasil mengecilkan area pencarian hingga areanya kini sebesar 25.000 km persegi. Kemudian pada sekitar tahun 2018, Ocean Infinity lagi mencoba untuk mengajukan proposal mereka untuk mencari sisa dari MH370 di area baru yang udah diperkecil. Dan pemerintah Malaysia setuju, tapi mereka memberikan beberapa syarat-syarat. Pertama, mereka hanya akan dibayar jika mereka menemukan sisa apapun, di mana mereka bisa dibayar dengan nominal hingga $70 juta. Dan kedua, upaya pencarian mereka paling lama hanya boleh berlangsung selama 90 hari. Dan selama 90 hari itu, mereka mencari menggunakan beberapa kapal-kapal selam otomatis yang bisa bekerja independen, dilengkapi dengan sonar sensitif, sensor lingkungan, magnetometer, serta kamera dengan resolusi tinggi. Mereka benar-benar menggunakan semua teknologi yang mereka punya. Tapi setelah 90 hari itu lewat, kontrak mereka dengan pemerintah Malaysia habis dan pencariannya ditutup sebelum mereka bisa menemukan apa-apa. Dan kemungkinan besar
tanpa memiliki banyak barang-barang yang berasal dari pesawatnya yang bisa dikonfirmasi, dan bahkan tanpa mengetahui lokasi pastinya di mana pesawat itu jatuh. Kemungkinan besar kita nggak akan tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa berspekulasi. Sesuatu yang meskipun salah menurut saya pantas untuk dibahas, dalam pesawatnya dicurigakan ada 2 penumpang yang menggunakan paspor palsu. Dan ini segera memunculkan teori kalau mungkin aja kapalnya dibajak. Tapi bahkan setelah penelitian ekstensif mengenai kedua orang-orang ini, investigator nggak bisa menghubungkan mereka ke organisasi teroris apapun. Dan pada akhirnya kecurigaan orang pada mereka pudar. Tapi teori pembajakan ini masih bertahan. Karena meskipun membajak sebuah pesawat itu sangat sulit, salah satu penumpang yang menumpangi pesawat MH370 di hari di mana ia menghilang merupakan seorang insinyur penerbangan. Tapi kecurigaan orang mengenai insinyur ini cuman berbasis kayak, oh dia doang yang bisa melakukannya, jadi pasti dia. Tapi setelah penelitian ekstensif yang dilakukan oleh pihak investigator, mereka nggak bisa menemukan apapun yang bisa menunjukkan kalau dialah pelakunya. Tapi ada sebuah kesalahan dari asumsi yang dibuat oleh orang-orang. Dan bukan mengenai insinyurnya, enggak, insinyurnya benar-benar nggak bersalah. Tapi asumsi orang bahwa pada pesawat itu hanyalah dia yang mampu untuk mengendalikan dan membajak pesawat. Karena sebenarnya ada 2 orang lagi yang mampu melakukan itu. 2 orang yang jauh lebih ahli, dan 2 orang ini merupakan pilot dan kopilotnya sendiri. Sesuatu yang belum saya beritahu pada kalian adalah enggak lama setelah pesawat MH370 menghilang, beberapa bulan setelahnya, sekitar Juni 2014, pilot pesawatnya, Zahari Ahmad Syah, telah menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Banyak orang yang mengatakan fakta bahwa komunikasi dengan radar dan satelit berhenti kurang dari 2 menit setelah komunikasi terakhir dengan pengendali udara terjadi. Dan ditambah lagi koneksi pesawat dengan satelit dan kedua pelacaknya mati secara bersamaan, menunjukkan dengan pasti kalau mereka dimatikan dengan sengaja. Dan satu-satunya orang yang memiliki wewenang untuk mematikan perangkat-perangkat ini dalam waktu yang begitu cepat hanyalah pilot dan kopilot pesawat tersebut. Dan selain itu, kalau kalian ingat, setelah pesawatnya putar balik dan melewati Pulau Malaysia, pesawatnya kemudian belok kanan setelah menuju sebuah pulau yang bernama Pulau Penang. Dan Pulau Penang ini ternyata merupakan tempat lahirnya Zahari Ahmad Syah, pilot pesawat itu. Jadi banyak orang menspekulasi kalau putaran kanan terakhir itu merupakan cara pilotnya melihat kampung halamannya untuk terakhir kalinya. Tapi alasan utama kenapa pilotnya menjadi tersangka adalah sebuah rumor mengenai sebuah upaya pencarian rahasia yang dilakukan di dalam rumah Zahari Ahmad Syah. Pencarian yang mengungkapkan sebuah simulasi penerbangan. Sebuah simulasi yang dalam data-datanya mereka temukan sebuah rute yang sangat mencurigakan. Rutenya hampir sama dengan estimasi jalur penerbangan setelah MH370 menyimpang. Tapi laporan investigasi yang dipublis oleh pemerintah Malaysia, yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2015, sama sekali nggak ada membahas hal ini atau sesuatu yang serupa. Hanya setelah 1 tahun kemudian, pada 2016, sebuah dokumen rahasia dibocorkan ke publik. Dokumen mengenai sebuah investigasi yang dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia dalam rumahnya Zahari Ahmad Syah. Dan dalam dokumennya, bukan hanya mengkonfirmasi adanya rute-rute tersebut dalam simulasinya, tapi ternyata rute-rute ini telah dianalisis dengan sangat teliti. Dan kalau kita melihat rute sebenarnya yang dibuat dengan mengambil data-data dari simulasi penerbangannya Zahari, kita bisa melihat betapa miripnya jalur ini dengan jalur estimasi pesawat MH370. Jadi enggak kaget kalau banyak sekali orang yang mengatakan kalau ini merupakan bukti konkret bahwa kehilangan pesawat MH370 merupakan sebuah tindakan kriminal yang direncanakan oleh Zahari Ahmad Syah. Tapi pihak investigator dan polisi mengatakan kalau sebenarnya nggak sejelas itu. Jalur penerbangan yang kita lihat ini, itu dibuat dengan data yang ditarik oleh pihak investigator dari simulasi penerbangannya. Tapi data-data ini cuman berupa 7 koordinat. Koordinat yang terletak di Kuala Lumpur, Selat Malaka, Teluk Bengal, dan Samudra Hindia. Tapi mereka sama sekali nggak bisa mengkonfirmasi kalau titik-titik ini diambil dari sesi penerbangan yang sama. Jadi belum tentu Zahari mengikuti jalurnya sesuai dengan titik-titiknya. Tapi mungkin aja dia terbang ke koordinatnya secara terpisah di sesi penerbangan yang berbeda. Dan mungkin aja koordinat-koordinat ini sama sekali nggak berhubungan.
Tapi seandainya jika emang Zahari pada hari itu entah kenapa memutuskan untuk menaik pesawat MH370 dan mengendalikannya keluar dari jangkauan radar sebelum menjatuhkannya di tengah-tengah Samudra Hindia, kita sama sekali nggak tahu kenapa dia melakukan ini. Zahari Ahmad Shah merupakan seorang pilot yang sangat terhormat dan berpengalaman dengan lebih dari 18.000 jam penerbangan tanpa insiden. Tapi selain merupakan seorang pilot, Zahari juga merupakan seorang ayah. Dia memiliki 3 anak, kesehatan mental dia stabil, dan sama sekali nggak ada masalah ekonomi atau keuangan dalam keluarganya, dan rumah tangganya enggak mengalami perselisihan. Selain itu, dia juga belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, dan pada beberapa hari sebelum dia terbang untuk terakhir kalinya, perilaku dia tampak normal, dan gak ada apapun yang menunjukkan hal-hal aneh dengannya. Kecuali satu. Dan hal ini terjadi pas ketika MH370 baru lepas landas. Coba kalian dengar ini dengan baik. 70, kontak lampu radar 1326 naik. Alright, 1326 Malaysian 370. Nah, sekarang coba dengar ini dan perhatikan format bicaranya dengan teliti. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Dengar gak? Dalam penerbangan, sudah merupakan prosedur standar ketika seorang pilot sedang berkomunikasi dengan pengendali udara. Mereka harus mengulang nomor frekuensi radio yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. 70, kontak lampu radar 1326 naik. Alright, 1326 Malaysian 370. Tapi di audio kedua, yang juga merupakan audio komunikasi terakhir antara Zahari dengan pengendali penerbangan, dia enggan melakukan prosedur standar ini. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Padahal setiap kali sebelumnya, dia selalu ingat untuk mengulang nomor frekuensinya. Jadi kenapa kali ini dia enggak? Kita sama sekali nggak tahu. Tapi sesuatu yang kita tahu dengan pasti adalah Zahari Ahmad Shah merupakan seorang pilot yang dihormati dan disayang oleh banyak orang. Dan jujur, dengan informasi yang setengah-setengah dan bukti-bukti yang nggak pasti, kita nggak bisa berasumsi hal-hal buruk mengenainya. Tapi mungkin kalian bertanya, kalau bukan pilotnya, bagaimana dengan kopilotnya? Dan justru menurut investigator dan banyak orang, kopilotnya ini lebih gak mungkin lagi dibandingkan pilotnya. Kopilot penerbangan MH370, Farik Abdul Hamid, baru berusia 27 tahun. Dan selain itu, dia juga sedang menunggu untuk menikah dengan seorang pilot lain. Dan sama seperti Zahari, dia belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Mentalnya stabil, gak ada masalah keuangan di keluarganya, dan rumah tangganya gak ada perselisihan. Jadi bahkan dengan informasi seperti ini, kita masih belum bisa mengetahui dengan pasti siapa pelakunya. Jadi apa penjelasannya? Di satu sisi, koordinat-koordinat yang ditarik langsung dari simulasi penerbangannya Zahari sangat mencurigakan. Tapi perilaku dan keadaan mental dan fisik dari kedua pilotnya ini tampak normal dan sangat bertentangan dengan teori bahwa salah satu dari mereka merupakan pelakunya. Tapi itu nggak menyanggahkan fakta kalau jalur yang diambil oleh pesawatnya setelah komunikasi terputus itu nggak mungkin bisa terjadi tanpa sengaja. Dan kalau kita anggap orang yang bukan kedua pilot itu membajak pesawatnya, itu berarti dalam waktu kurang dari 2 menit, seseorang berhasil masuk ke dalam kokpit pesawat yang merupakan sebuah aksi yang hampir mustahil. Tapi dalam 2 menit, dia mematikan semua radar dan alat pelacak pesawat tanpa perlawanan dari pilot dan kopilotnya sebelum memutarbalikkan pesawat dan terbang melalui rute yang gak jelas tanpa alasan, tanpa adanya permintaan uang, tanpa sandraan, dan tanpa komunikasi dengan siapapun di luar pesawat itu. Sebelum akhir-akhirnya pesawatnya kehabisan bahan bakar dan terjatuh di tengah-tengah Samudra Hindia, yang merupakan sebuah aksi bunuh diri yang sangat sulit dan sangat aneh dan gak ada alasannya. Dan jika itu masih belum cukup membingungkan, masih ada sebuah detail yang saya belum sampaikan pada kalian, yaitu sebuah teori yang pada waktu itu bahkan sampai dipercayai oleh pemerintah Malaysia sendiri, yang mengatakan kalau mungkin aja pesawatnya mengalami sebuah kesalahan teknis, di mana semua alat dan perlengkapan pesawatnya tiba-tiba berhenti berfungsi pas ketika pesawatnya sedang ada di ketinggian dengan oksigen yang tipis. Dan biasanya untuk situasi seperti ini, pesawat dilengkapi oleh masker oksigen yang akan turun setelah pesawatnya menaiki sebuah altitude di mana udara mulai tipis. Dan biasanya, masker oksigen ini dilengkapi dengan oksigen yang cukup untuk pilotnya menurunkan pesawat dengan manual ke ketinggian yang lebih normal.
Tapi karena hal ini gak terjadi, akibat semua perlengkapan pesawatnya lagi rusak karena masalah teknis ini, maka pilotnya berusaha untuk memutar balikan pesawat kembali ke Malaysia. Tapi keburu pingsan, dimana setelah itu autopilot pesawatnya akan nyala dan menyetir pesawatnya tanpa arah hingga mereka terjatuh di tengah-tengah Samudra Hindia 6 jam setelah pesawatnya kehabisan bahan bakar. Teori ini cukup masuk akal karena semua putaran-putaran yang diambil oleh MH370 kecuali putaran balik awalnya bisa dilakukan oleh autopilot pesawatnya. Jadi beberapa investigator mengambil data yang mereka ambil dari satelit jarak jauh militer, data yang memiliki informasi mengenai ketinggian pesawatnya selama dia terbang dalam jangkauan radar. Tapi ketika mereka melihat datanya, apa yang mereka lihat itu jauh lebih aneh dari apapun yang bisa mereka perkirakan. Data pada satelit menunjukkan kalau selama pesawat MH370 terbang mengikuti jalur normal, pesawatnya berada dalam ketinggian biasa. Tapi hampir pas setelah putaran balik itu terjadi, datanya menunjukkan kalau MH370 mengalami fluktuasi ketinggian yang sangat ekstrim. Fluktuasi ketinggian yang harusnya mustahil untuk dilakukan oleh sebuah pesawat Boeing 777. Di datanya, satelit sempat merekam pesawat MH370 naik ke ketinggian 4.000 meter di atas batas maksimum operasionalnya sebelum tiba-tiba menerjun lebih dari 15.000 meter dalam waktu yang kurang dari 1 menit. Dan ketika mereka coba untuk melakukan manuver yang sama di simulasi penerbangan, mereka bukan hanya gagal, tapi pesawatnya selalu hancur dalam penerbangannya. Namun MH370 entah bagaimana masih bisa melanjutkan penerbangan selama 6 jam. Dan karena datanya menunjukkan sesuatu yang benar-benar mustahil, mereka mengatakan kalau data ini kurang akurat dan radar jarak jauh militernya dikatakan kurang bisa dihandalkan dalam penyelidikan. Entah apapun yang terjadi pada pesawat MH370, kita nggak mungkin bisa tahu dengan pasti tanpa menemukan sisa-sisa dari pesawat tersebut. Tapi dengan lokasi jatuh pesawatnya yang sampai sekarang masih belum pasti, dan dengan hampir semua upaya pencarian gagal untuk menemukan apapun dari pesawatnya, bahkan setelah kerjasama 26 negara dan ahli penerbangan pencarian dan pihak investigator paling hebat di dunia, ditambah dengan armada pencarian yang sangat besar yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi tercanggih, selama lebih dari 8 tahun setelah kejadian terjadi, kita masih belum bisa menemukan petunjuk apapun mengenai apa yang terjadi pada MH370. Dan saya hanya bisa menyampaikan sebanyak ini mengenai kasusnya. Adalah apa yang akan saya katakan pada kalian semua seandainya belum ada update mengenai kasus ini. Nah, asumsi awal yang diambil oleh pemerintah Malaysia dan Australia ketika mereka sedang menjalankan upaya pencarian adalah asumsi bahwa MH370 melewati lautan Andaman, belok kiri sebelum dia terbang lurus dan berhenti di Samudra Hindia di mana dia jatuh. Dan poin di mana dia jatuh terletak di satu kurva ini di samping Australia. Kurvanya yang merupakan salah satu segmen dari cincin ketujuh dari data yang mereka analisis dari satelit Satcomnya. Tapi asumsi ini mungkin salah. Dan sebuah grup investigator pribadi di Prancis mengusulkan sebuah rute penerbangan yang berbeda, di mana setelah pesawatnya belok kiri dari Laut Andaman, pesawatnya enggak lurus, tapi mencoba untuk mendarat darurat di Pulau Christmas Island. Dan meskipun di minggu pertama setelah pesawatnya menghilang, permukaan laut sekitar Christmas Island sempat dicari, mereka belum pernah melakukan pencarian dasar laut di daerah tersebut. Tapi di hari di mana saya menulis skrip ini, yaitu kebetulan pada tanggal 6 Maret, pas 2 hari sebelum ulang tahun kasus legendaris ini, kedua pemerintah yang memimpin upaya pencarian, yaitu pemerintah Malaysia dan Australia, sedang membicarakan mengenai memulai kembali pencarian MH370 ini. Menteri Transportasi Malaysia, yaitu Anthony Loke, mengatakan, "Meaningful changes have been made to prevent a repeat of this tragedy, but I am also clearly aware that the task remains incomplete." Dan bahkan Anthony Loke sendiri mengatakan bahwa dia akan berusaha dengan sekuat tenaga dia untuk menggunakan segala cara agar misteri ini terjelaskan secara keseluruhannya. Jadi meskipun untuk sekarang kasus mengenai kehilangannya pesawat MH370 masih merupakan sebuah misteri yang belum bisa dijelaskan, kita semua bisa berharap kalau di masa depan yang dekat misteri ini akan akhirnya terpecahkan. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kasus mengenai hilangnya pesawat MH370 merupakan salah satu kasus pertama yang benar-benar menarik saya untuk lebih mendalami kasus-kasus misteri yang serupa. Dan jujur, ketika saya pada awalnya memutuskan untuk membicarakan kasusnya,
Saya sama sekali nggak tahu kalau pemerintah Malaysia dan Australia sedang membicarakan untuk memulai pencarian lagi. Tapi jujur, informasi mengenai kasus ini ada banyak sekali di internet. Jadi kalau saya ada kelewatan data atau informasi yang menurut kalian cukup signifikan mengenai kasus ini, kalian bisa beritahu saya dan saya akan menjelaskannya di pin comment yang di atas. Dan ini cukup penting, beberapa hal-hal yang saya bicarakan mengenai cara kerjanya perlengkapan yang mereka gunakan, atau alat-alat satelit, atau perlengkapan yang di pesawat, atau yang digunakan oleh armada pencarian, itu mungkin nggak seluruhnya akurat, karena saya sendiri bukan orang teknis ya. Saya sendiri juga nggak terlalu paham, jadi mohon maaf kalau saya ada mengatakan sesuatu yang salah, atau menjelaskan sesuatu dengan kurang akurat. Lagi, kalian bisa beritahu saya di kolom komentar, dan saya akan memperbaikinya di pin comment. Dan kalau kalian tertarik pada kasus mengenai kehilangannya MH370 ini, kalian harus menonton video The Vanishing of Flight 370 yang dibuat oleh channel Lemino. Yang jujur, meskipun gak selengkap video ini, videonya sangat informatif dan sangat bagus. Dan menurut saya lebih informatif bahkan dari dokumentari Netflix yang dibuat mengenai kasus ini. Tapi sekali lagi, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau kalian ingin support konten saya, kalian bisa klik like, subscribe, interaksi, gimana pun dengan videonya. Saya akan sangat mengapresiasinya. Itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bureau de enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. No.